Assalamualaikum, selamat datang di channel Camai Studio. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia mendengarkan cerita horor atau cerita mistis, cerita pendek di channel Camai Studio. Mimin doakan semoga dirinya selalu dijaga kesehatannya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Mimin ingin bercerita untuk hari ini. Judul cerita itu Penunggu Rumpun Bambu. Mari kita mulai ceritanya. Aku diperintahkan oleh pimpinanku untuk memotong dan membersihkan tanaman rumpun bambu yang ada di salah satu sudut halaman sekolah dasar itu, guna memperluas area bermain untuk anak-anak SD. Saat mengerjakannya, aku dibantu 2 orang tukang. Saat sedang memotong batang-batang bambu yang cukup rimbun itu, tiba-tiba aku didatangi oleh salah seorang warga yang rumahnya dekat dengan sekolah kami. "Mas, hati-hati lo ya, rumpun bambu itu agak angker loh. Ada penunggunya," kata bapak itu kepadaku. Karena aku kenal baik dengan beliau, kupikir beliau ya cuma bercanda saja. Makanya aku juga menjawabnya dengan santai. "Nanti kalau yang nunggu protes, biar protesnya sama Mbah Gito dan Kang Nano saja. Mereka kan yang motong, saya cuma koordinator saja." "Lah, kok kami? Yang nyuruh kan kamu, Mas. Biar nanti tak omongin sama yang nunggu kalau kami cuma disuruh kamu." Balas Mbak Gito tertawa sambil tetap melaksanakan tugasnya. "Aku juga nggak mau kalah omong, kan saya juga disuruh bos Mbah. Jadi kalau nanti yang nunggu nggak terima, biar tak suruh mendatangi bos saja," sambil tertawa. Pokoknya kami saat itu nggak terlalu menggubris apa yang diomongkan bapak itu, karena kami pikir cuma bercanda, apalagi beliau pun cuma senyum-senyum aja. Singkat kata, hanya sekitar 2 atau 3 hari rumpun bambu tersebut sudah tidak berbekas lagi di halaman sekolah. Pada malam yang ketiga itu, karena aku masih bujang dan kebetulan kantor yayasan kami memiliki beberapa kamar kosong di lantai 2 yang diperbolehkan untuk ditiduri oleh karyawannya yang masih bujang. Tidak ada perasaan aneh-aneh saja, karena memang aku sendiri orangnya cuek dan agak dablek soal yang aneh-aneh itu. Aku pun tidur seperti biasanya. Di kantor itu ada 4 orang yang tinggal di sana. Aku dan 2 orang karyawan yang masih bujang menginap di kamar di lantai 2, bagian barat bangunan kantor. Sedangkan 1 orang adalah karyawan bagian rumah tangga. Beliau sudah cukup berumur dan tinggal di kamar bagian dapur, bagian timur bangunan. Beliau biasa kami panggil Mbah Parno. Seperti biasa, sebelum subuh, Mbak Parno sudah bangun untuk menyiapkan minuman buat karyawan kantor, yayasan, dan juga bersih-bersih ruangan di kantor. Nah, saat keluar dari kamarnya, beliau seperti melihat ada sosok perempuan cantik, berambut panjang, dan bergaun putih, sedang menaiki tangga menuju ke lantai 2. Siapa ya itu? Kok ada perempuan di kantor pagi-pagi begini? Wah, jangan-jangan ada yang kurang ajar bawa perempuan tidur di kantor, dalam hati beliau. Wajarlah beliau sedikit marah dan menuduh salah satu dari kami bertiga berbuat yang tidak baik. Apalagi ada aturan dari yayasan melarang aktivitas seperti itu. Dan untuk membuktikan kalau salah satu dari kami ada yang memasukkan perempuan cantik itu ke kantor, beliau mengendap-endap berusaha untuk menguntit perempuan yang naik ke lantai 2 itu dengan menjaga jarak agar tidak ketahuan. Intinya, dari penguntitan beliau secara diam-diam, Mbah Parno melihat perempuan cantik itu menuju ke ruangan di mana ada 2 kamar tidur yang kami tempati. Beliau memang tidak melihat perempuan itu masuk ke kamar mana, tapi masuk ke ruangan tersebut. Tentu saja, karena tidak melihat masuknya ke kamar mana, Mbah Parno dengan mengendap-endap tanpa suara juga masuk ke ruangan itu dan memeriksa kamar kami satu persatu. Dan karena memang pintu kamar tidak dikunci, maka Mbah Parno pun bisa melihat ke dalam kamar. Pertama ke kamarku. Katanya aku masih tertidur lelap. Kemudian pindah ke kamar berikutnya. Ternyata 2 orang teman yang lain juga masih molor sepertiku. Mbah Parno sekarang yang jadi kebingungan. Sosok wanita cantik yang tadi dia lihat tidak ada jejaknya sama sekali. Kalau seandainya wanita tadi meninggalkan ruangan itu, pastinya akan beliau lihat, karena akses jalan masuk dan keluar ruangan tersebut hanya ada 1. Saking penasarannya dan masih tidak percaya,
Beliau sampai bolak-balik menengok ke dalam kamar kami untuk memastikan apakah ada sudut kamar yang belum ia lihat di mana mungkin sosok wanita cantik itu bersembunyi. Tapi nyatanya dia nggak melihat sosok asing lain selain kami bertiga yang masih molor. Dan setelah aku bangun, mandi, dan siap untuk memulai aktivitas, Mbah Parno mendatangi meja kerjaku. "Mas, aku mau tanya." "Jangan marah ya," tanya beliau. Pagi-pagi gini sudah bikin orang penasaran sih Mbah nih. "Ada apa ya Mbah?" kataku padanya. Mbah Parno menceritakan peristiwa yang dialaminya saat dia melihat seorang wanita yang masuk ke ruangan di mana kamar kami berada. Lalu dia bertanya kepadaku, apakah aku mengenal atau membawa wanita tersebut ke sini. "Wah, ya nggak berani. Saya kalau masukin wanita ke sini atau ke kamar bisa dipecat saya nanti," kataku sambil garu-garu kepala. Tapi mendengar cerita dari beliau malah membuatku jadi penasaran juga. Apa memang ini ada kaitannya dengan tugas yang aku kerjakan di sekolah beberapa hari yang lalu? Apa benar rumpun bambu itu memang angker? Dan apa memang wanita yang mendatangi kamarku tadi malam adalah wujud dari sosok penunggu rumpun bambu tersebut? Aku pun konfirmasi kepada temanku yang paham dengan ilmu seperti itu. Setelah dia datang ke sekolah, ia periksa. Ternyata wanita yang datang semalam itu adalah penunggu rumpun bambu tersebut. Tapi dia tidak jahat, dia tidak mengganggu, dia hanya ingin mencari tempat tinggal baru. Setelah itu, barulah aku ceritakan ke Mbah Parno. Itulah pengalaman yang aku alami selama aku kerja di sekolah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Dan juga yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan share. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.